Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 15. Video ini kami dedikasikan untuk memenuhi salah satu tugas epistemologi Islam, di mana materi yang kami angkat yaitu materi tentang filantropi. Perkenalkan, nama saya Ahmad Lutfi dengan NIM 2251248. Silakan saudara. Ya, perkenalkan nama saya Padal Muhammad dengan NIM 2251202447. Silakan saudara. Perkenalkan, nama saya Nardiansyah dengan NIM 2251202441. Baik, kita masuk ke materi. Pertama-tama, marilah kita gali dulu informasi tentang filantropi. Apa itu filantropi? Secara etimologis, istilah filantropi atau filantropi berasal dari bahasa Yunani. Philos berarti cinta dan anthropos berarti manusia. Sehingga secara harfiah, filantropi adalah konseptualisasi dari praktek memberi atau giving, pelayanan, service, dan asosiasi, association, secara sukarela untuk membantu pihak lain yang membutuhkan. Definisi lain yaitu filantropi adalah tindakan seseorang yang mencintai sesama manusia serta nilai kemanusiaan, sehingga menyumbangkan waktu, uang, dan tenaganya untuk menolong orang lain. Istilah ini umumnya diberikan pada orang-orang yang memberikan banyak dan untuk amal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Padal Muhammad. Di sini saya akan membacakan sejarah filantropi. Dalam sejarah filantropi, kami akan membagi dalam dua fase. Yang pertama yaitu fase Yunani dan yang kedua adalah fase Islamisasi. Yang pertama yaitu fase Yunani. Kata filantropi atau dalam bahasa Inggris filantropi secara etimologi berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu philos yang artinya cinta dan anthropos yang berarti manusia. Filantropi sendiri kemudian bermakna mencintai sesama manusia dalam artian peduli pada kondisi manusia yang lainnya dan menyayangi sehingga kita bertanggung jawab jika orang lain kondisinya tidak sebaik kita. Wujud dari filantropi misalnya adalah perilaku, kedermawanan, dan membangun relasi sosial yang baik antara kaya dan miskin. Inti kegiatan filantropi adalah untuk mendorong terciptanya keselamatan public good dan kesejahteraan bersama. Memiliki dari sejarahnya sikap solidaritas mencintai sesama manusia ini sudah ada sejak zaman Yunani kuno. Awalnya merupakan sebuah sikap yang erat kaitannya dengan semangat kebebasan manusia. Dalam cerita-cerita dewa Yunani dikisahkan bahwa tirani dewa tertinggi Yunani yaitu Zeus terus membelenggu manusia dalam kondisi bodoh, selalu dirudung ketakutan, kegelapan, dan tak berdaya. Hingga akhirnya seorang dewa bernama Prometheus pun turun tangan menanggapi kondisi yang terjadi. Ia menyelamatkan manusia dan memberi mereka api dan harapan agar terlepas dari kondisi yang menggenaskan tersebut. Kecintaan Prometheus pada manusia ini membuat awal munculnya sebuah rasa solidaritas untuk menolong pihak lain yang sedang berada dalam kondisi susah. Semangat perbaikan peradaban manusia dan menolong dengan memanfaatkan ilmu, pengetahuan, dan teknologi pun terus berlestari hingga kini. Ungkapan cinta kasih kepada sesama manusia ini pun ditafsirkan meluas dalam Kamus Webster. Di sana dijelaskan bahwa cara mengungkapkan rasa cinta kasih tidak melulu dalam bentuk uang dan barang. Berikutnya adalah fase Islamisasi. Praktik kedermawanan dalam Islam seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf atau siswat, atau sekarang lebih populer dengan istilah filantropi Islam, merupakan sebuah kajian penting dalam sejarah Islam. Mengingat dalam Islam sendiri, posisi keimanan seorang muslim tidak dapat dinilai sempurna hanya sebatas beribadah kepada Tuhannya, namun juga diukur dari tingkat kepedulian sosial sesama manusia. Filantropi adalah satu fenomena yang sangat penting dalam keseharian kita. Terlebih dalam konsep filantropi Islam, yaitu begitu kuat dari sisi ajaran dan tradisi Islam, bahkan senyum saja sedekah.
Praktik filantropi telah ada sejak dahulu. Sejarah mencatat praktik kedermawan di masa lalu seperti adanya buku wakaf gandum sudah ada sejak zaman Nabi di Mekah dan Madinah. Sekian, terima kasih. Pak, uangnya Pak, sedekahnya Pak. Terima kasih Pak. Pak. Badir. Di sini bukan tempatnya mengemis. Maaf Pak, ampun. Kau ini Maaf. beli badan Tidak, yang Pak. sehat. Tidak. Mau apa? Tidak Pak. Kerja. Tidak Pak. Kenapa ini? Kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nardiansyah. Di sini saya akan membahas manfaat filantropi. Menjadi seorang filantropi adalah suatu kehebatan yang masih sangat jarang dimiliki oleh banyak orang. Bahkan seorang filantropi akan mendapatkan banyak manfaat. Apa saja manfaatnya? Kesehatan mental. Kesehatan mental menjadi dampak yang cukup signifikan ketika seseorang memutuskan menjadi filantropi. Menurut berbagai penelitian, aktivitas beramal atau menderma menjadikan pelakunya merasa lebih baik dalam kehidupan. Bisa diartikan orang-orang yang suka menderma menjadikan harta atau kekuatan yang dimiliki digunakan secara bersama-sama, bukan hanya untuk kenikmatan sendiri. Koneksi sosial. Para filantropi sebagai besar dari mereka orang-orang yang memiliki banyak bisnis. Saat mereka melakukan aktivitas sosial, mereka juga akan menjaring koneksi sosial yang mereka temukan di lapangan. Kecuali memang kegiatan sosial yang mereka lakukan menggunakan nama anonim, sehingga tidak ada yang tahu siapa dermawan sebenarnya. Membuat hati bahagia. Kesehatan mental yang terbentuk dari aktivitas filantropi akan membuat hati menjadi lebih bahagia. Banyak orang yang di luar sana yang nampaknya memiliki banyak harta, tetapi mereka tidak terlihat sangat bahagia. Bagi mereka yang suka melakukan aktivitas kedermawanan, mereka akan membuat hati menjadi lebih bahagia. Sekian dan terima kasih.